bikin aku kecewa. Itu adalah BEM. Hai, selamat datang di channel aku, nama aku Nara Kanan. Sesuai judulnya, kali ini aku akan update review aku untuk produk Air Fryer by Advent ADF 35A. Kalau kalian belum nonton review yang sebelumnya, silahkan cek di description box atau di link sini ya. Oke guys, sedikit refresh. Jadi ini adalah air fryer aku pertama kali yang aku beli sendiri dan aku pakai sendiri. Aku nggak pernah punya atau coba pakai air fryer sebelumnya. Jadi di review ini pure pengalaman aku sendiri dan review jujur ya guys. Cerita sedikit, jadi awalnya aku tuh nggak ada niatan beli air fryer. Aku lebih pengen beli oven waktu itu karena belum terlalu familiar juga sama air fryer. Dan aku niatnya beli oven tuh untuk manasin makanan, dan aku juga suka baking kan, jadi buat bikin kue, roti gitu-gitu tadinya. Cuma pas aku cari di online, yang oven mini rata-rata wattnya masih pada besar-besar. Sekalinya ada yang wattnya kecil, harganya yang besar. Kalau sekarang oven mungkin udah banyak ya opsinya yang wattnya juga hemat, dengan harga yang hemat juga sekarang udah banyak. Tapi saat aku beli air fryer dulu itu belum sebanyak sekarang. Nah, kenapa sih akhirnya aku milih air fryer? Karena saat itu aku lihat harganya dia nih nggak jauh beda sama oven mini. Wattnya juga lebih hemat daripada oven mini. Selain itu juga waktu itu lagi COVID tuh lagi naik-naiknya. Jadi orang-orang tuh lagi pada aware yang namanya healthy lifestyle gitu kan. Dan air fryer itu kayak mulai booming, dimana kayak lebih sehat tanpa minyak dan bla 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 gitu. Dan kebetulan nemu sama air fryer yang wattnya dan harganya lumayan cocok sama aku, jadi aku cobain air fryer. Oke, sekarang langsung ke bagian yang kalian tunggu-tunggu, yaitu update air fryer dari aku. Oke, jadi air fryer ini tuh udah aku pakai sekitar 1,5 tahun. Ini aku beli di 14 Desember 2021. FYI, 3 bulanan terakhir ini lagi nggak aku pakai karena aku lagi ngetes yang kecil. Dan di seminggu atau 2 minggu terakhir aku pakai lagi. Dan dia masih berfungsi dengan normal. Sampai saat ini, sampai video ini di shoot ya gengs. Jadi apa aja sih kendala aku selama pakai air fryer ini, dan ada masalah atau enggak? Jawabannya adalah ada. Ya gengs, jadi sepengalaman aku ada beberapa kendala atau kayak keanehan gitu dari si air fryer ini. So, let's go to the detail. Pertama, dia ini suara tingnya kadang suka nggak bunyi. Jadi ini tuh sebenarnya udah aku rasain dari awal-awal punya, jadi sekitar 3 bulan apa 4 bulan, 5 bulan gitu. Yaitu pas aku puterin timernya, si bell tingnya itu nggak bunyi. Akhirnya aku coba di bagian timernya nih, aku puterin aja ke 0 gitu kan, aku mentokin, baru bunyi ting. Jadi kayaknya dia ini agak macet gitu di timernya. Kejadian yang kedua, ini sebenarnya perihalnya masih sama, soal timernya juga, dia kayaknya emang agak macet di timernya. Ini tuh ceritanya aku lagi makan, sambil aku makan, aku sambil manasin makanan aku yang lain gitu kan. Pun nungguin kok nggak matang-matang makanan gue gitu. Terus aku cek lah di timernya, oh masih di kayak menit-menit terakhir lah, kayak 3 menit apa 2 menit terakhir gitu. Terus ya udah aku makan lagi. Pas aku cek lagi, ternyata timernya masih di situ-situ aja, nggak jalan gitu deh. Terus pas aku lihat juga makanan aku tuh yang udah agak kehangus gitu. Nah kalau yang pertama tadi itu dia udah off, cuman dia nggak mentok ke 0 gitu, nggak mentok ke bellnya, jadi nggak bunyi gitu. Nah kalau yang kedua ini dia tuh kamu muter timernya, jadi macet dan masih dalam keadaan on gitu. Jadi dia masih manggang terus. Jadi ada lampunya di sini kan. Jadi kalau dinyalain lampunya merah-merah sama merah biru. Nah pas aku manggang itu dia terus kayak gitu, merah-merah, merah biru, merah-merah, merah biru, nggak mati-mati gitu. Sampai akhirnya ya udah aku cobain nolin atau aku putar lagi gitu, aku lupa. Dan yang ketiga, jadi ini problemnya masih sama, masih juga soal timernya aku rasa ya. Jadi ceritanya aku manasin makanan sebelum berangkat kerja. Aku pikir dia bakal off sendiri kan, aku nggak ngecek lagi lah gitu saat itu. Pulang-pulang aku lupa itu aku mau masak atau aku cuma megang dia doang. Yang jelas dia pas aku pegang tuh bodinya panas gitu. Terus aku coba raba elektronik aku yang lain kayak Magicom gitu kan. Aku raba, dia nggak panas gitu. Kok si air fryer panas gitu kan. Aku coba manggang dan dia kagak nyala. Di situ tuh aku udah yang panik kan. Aduh rusak, aduh gua harus nyerpis gitu kan. Udah males lah gitu. Akhirnya aku diemin lah dia dulu kan. Semalaman atau sampai malam gitu aku lupa. Biar dia adem dulu. Habis itu aku coba manggang lagi dan alhamdulillah dia nyala. Setelah kejadian itu pokoknya kalau aku mau berangkat kerja atau mau pergi gitu, aku cabut-cabutin semua.
Dan alhamdulillah sampai sekarang sih untuk yang masalah timer ini belum kejadian lagi. Lanjut yang keempat, jadi dia ini bulan-bulan terakhir itu sebelum aku punya yang kecil, dia itu mulai bising gitu si kipasnya. Kalian tahu kan kipas kalau berisik kayak gimana? Di awal-awal punya tuh dia bunyinya paling zzz gitu kan, kayak bunyi mesin lah gitu. Tapi di beberapa bulan belakangan itu dia kipasnya kayak bunyinya agak zer gitu loh. Jadi agak bikin aku khawatir apakah ini kipasnya mulai rusak atau gimana gitu. Apa bautnya mulai kendor atau gimana gitu, aku kurang paham. Tapi setelah aku punya yang kecil, dia kan aku diemin selama 2 bulanan atau 3 bulanan gitu. Tapi di seminggu atau 2 minggu belakangan ini aku pakai lagi, dia sih masih normal dan masih ya works dengan semestinya lah gitu. Yang kelima ini tuh sebenarnya nggak bisa dikomplain juga, tapi aku ngerasa kesel aja gitu setiap kali mau manggang kayak cookies, roti gitu-gitu yang butuh space-nya yang lebih lebar gitu kan. Nah dia kan space-nya kotak gitu kan, jadi meninggi ke atas. Kalau kita mau berjejer melebar kayak di loyang gitu, dia kan kurang gitu ya, jadi dikit gitu. Begitu, jadi harus berkali-kali kalau mau manggang bikin cookies gitu-gitu. Tapi ya nggak bisa dikomplain juga sebenarnya, karena kalau mau yang kayak gitu kan belinya berarti oven gitu ya. Tapi tetap aja gitu, aku berasa aja gitu. Jadi kalau aku bikin kue atau bikin roti atau bikin yang per pieces-pieces gitu, cuma cukup 5 gitu. Kalau mau lebih kecil lagi bisa jadi 6. Yang keenam, dia ini menurut aku bodinya cepet kotor gitu loh guys. Bukan karena dia warna putih, tapi karena kalau kegesek atau kena apa gitu dia susah hilangnya. Kayak contoh nih, si pegangannya nggak tahu sih kelihatan apa enggak, menguning gitu loh guys. Kelihatan nggak sih? Nah tuh kelihatan nggak? Ininya putih, ininya kuning, kan? Nah, beda nggak? Udah aku pakai sunlight, udah aku pakai air, udah pakai air hangat gitu-gitu tuh dia tetap kayak begini gitu. Tapi aku juga belum pernah coba kalau pakai cairan pembersih lainnya sih. Lanjut yang ketujuh. Jadi ini sebenarnya aku baru ngeh juga baru-baru ini, dimana dia itu kan dalamnya kipas kan gengs. Di atas besi ini dia tuh ada kipas gitu kan. Kalian tahu kan kipas kalau dipakai makin lama baling-balingnya tuh jadi banyak debunya. Otomatis kalau kita lagi pakai dia itu kipasnya menyedot angin atau udara dari luar, dari ventilasinya ini kan, menyedot udara yang memungkinkan kipas yang di dalamnya itu jadi berdebu juga. Nah, jadi kita harus ekstra gitu loh untuk membersihkan dia sampai ke dalam-dalam. Tapi kalau aku yang males, tentu saja aku tidak melakukannya. Aku ngasih tahu kalian aja, sharing, siapa tahu kalian yang apik gitu kan bisa bersihin sampai ke dalam-dalam. Kalau aku kayaknya lebih ke dielap-elap aja sejangkaunya aku gitu loh. Lanjut yang ke-8, ini salah satu yang aku suka dari air fryer ini adalah di bagian bawahnya ada anti slipnya. Sebenarnya mungkin hampir semua air fryer ada kali ya, tapi intinya aku mau mention aja kalau dia itu ada anti slipnya. Jadi ketika kita tutup buka dia gini nggak geser-geser, karena kan biasanya kalau kita masak satu tangan megang makanan, yang satu untuk buka ini kan. Kalau dia harus dipegangin tuh kayaknya ribet kan. Jadi aku suka sih dia ada anti slipnya. Lanjut yang ke-9. Kalau tadi itu salah satu fitur yang aku suka dari dia, yang kali ini adalah fitur yang bikin aku kecewa. Itu adalah filternya. Kelihatan nggak geng? Ada filter atau saringannya ini, kalian bisa lihat udah terkelupas ya gengs. Ini bagian atas, kalau bagian belakangnya masih terlihat aman sih sebenarnya. Karena kan yang kena makanan yang sebelah sini kan, kalau kita kopek ya hasilnya jadi kayak gini. Awalnya mah sedikit, tapi karena udah ada yang kebuka, lama-lama kan terkelupas semua gitu kan. Cuma maksud aku, dia ini kan klaimnya emang untuk kurangi minyak. Jadi dimana kalau kita manggang berlemak kayak ayam, nugget, itu dia akan minyaknya itu turun gitu kan. Makanya ada filter ini. Nah, kalau filternya kualitasnya kayak gini, cepet mengelupas kayak gini, jadi kayak nggak ada guna gitu. Karena pada akhirnya kita harus kasih alas biar awet gitu kan si filternya, biar nggak terkelupas. Alhasil kan minyaknya jadi nggak turun ke bawah. Terus juga untuk aku yang konten kreator, aku kadang bikin video masak gitu, kalau kelihatan kayak gini kan malu kan, jadi kayak disayangkan aja gitu. Terus juga aku udah coba sih cari di online, nanyain juga di Shopee Mall-nya bisa nggak beli filternya aja, ternyata mereka nggak jual, terpisah gitu, nggak ada. Tapi emang balik lagi harganya dia juga kan termasuk murah ya, kayak 400 ribuan gitu. Jadi ya
ya udahlah ya. Alternatifnya ya beli saringan aja buat tatakan panci yang kayak gini, atau kalian bisa beli yang buat kukus, atau sekarang juga udah banyak yang jual alas air fryer yang silikon gitu. Lanjut untuk pancinya, keseluruhan pancinya menurut aku ini masih baik-baik aja. Udah mulai ada baret-baret gitu karena kan memang kita slide terus kan gitu, kayak gini. Jadi dia bergesekan terus gitu. Untuk bagian dalam pancinya sih masih oke-oke aja. Oke gengs, itu dia kurang lebihnya beberapa cerita aku, kendala aku, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka dari si air fryer ini. Overall masih oke, masih berfungsi dengan semestinya. FYI, aku juga udah pindah kosan, dan di kosan aku yang sekarang tuh elektroniknya juga nambah. Kayak nambah kipas, nambah lampu, nambah gadget, kayak gitu-gitu. Dan aku ngisinya tetap di 100 ribuan per bulan. Diingat ya gengs, jadi aku juga sebenarnya yang makainya nggak bener-bener yang kayak 3 kali sehari gitu. Tiap saat aku masak pakai air fryer juga enggak. Kalau aku kerja biasanya aku pakai di pagi atau enggak malam aja gitu kan. Itu juga nggak setiap pagi karena aku jarang bawa bekal. Paling setiap malam sih aku seringnya pakai. Jadi balik lagi ya gengs, untuk listrik itu balik lagi ke kapasitas dan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi kalian harus lihat penggunaan listrik kalian, elektronik di rumah kalian tuh ada apa aja, terus juga kebutuhan kalian dalam masak-memasak, berapa kali kalian akan pakai si air fryer ini. Oke gengs, jadi secara garis besarnya selama 1,5 tahun pemakaian ini semua masih baik-baik aja, masih bekerja dengan semestinya. Dan FYI juga, air fryer ini tuh garansinya 1 tahun. Sekarang berarti aku udah ada garansinya, alias sudah habis masa garansinya. Doain aja biar dia nggak rusak, jadi aku nggak usah pusing mikirin servis dia. Dari aku personally, kalau kalian tanya rekomen apa enggak air fryer ini, jujurnya aku masih rekomendasiin dia. Karena secara keseluruhan dia ini sudah memenuhi sebagian besar atau standarnya air fryer pada umumnya. Dari mulai pancinya, dia ini pancinya juga nggak kegedean, nggak kekecilan, cukup lah untuk kalau satu ayam penuh yang kecil itu masih masuk. Belum pernah beli sih, kayaknya sih masuk. Terus juga dia punya fitur pengaturan di atasnya untuk timer dan suhu, jadi kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Karena kalau suhunya itu nggak ada kayak yang kecil, menurut aku jadi kurang mantep aja gitu. Karena kalau kita cuma mau manasin kayak slow cooking gitu, kalau yang nggak ada suhunya jadi nggak bisa, karena dia otomatis langsung makin lama makin panas gitu kan. Walaupun sebenarnya dia maksimalnya juga cuma di 200-an, sebenarnya nggak gede-gede banget, jadi tetap agak lama gitu ya. Tapi tetap aja gitu, kalau untuk kita mau slow cooking, pengaturan suhu itu menurut aku perlu banget. Selanjutnya, dia juga punya filter yang pastinya ngebantu banget untuk ngurangi minyak yang ada di makanan kalian. Walaupun ya kayak gini ya modelnya, jadi harus hati-hati nyucinya biar dia nggak cepet lupas. Dan selanjutnya yang penting juga itu adalah wattnya yang kayak cuma 600-an, itu cocok banget untuk anak kos kayak aku. Dan kayaknya sih standarnya rumah di Indonesia itu kan wattnya 900-an ya kebanyakan, jadi cocok juga, ini masih bisa dipakai. Jadi untuk teman-teman atau temannya teman-teman yang lagi cari air fryer, aku rekomendasiin air fryer by Advance ini. Cocok untuk kalian yang lagi memulai healthy lifestyle, untuk ngurangin minyak, untuk ngurangin goreng-gorengan. Juga cocok untuk yang pengen lebih praktis kayak aku. Karena kalau aku di kosan yang dulu itu kan aku cuma sekamar ya. Misalnya aku mau masak goreng-gorengan, nugget gitu-gitu yang deep fried, yang minyaknya tuh harus banyak, itu tuh rempong banget. Jadi kayak belum minyaknya yang nyiprat ke tembok, nyiprat ke lantai, terus juga hawa panasnya. Terus juga kalau udah matang tuh kan harus ditiriskan kayak pakai saringan atau pakai tisu gitu kan. Jadi kayak ribet gitu. Dengan air fryer ini aku tinggal masukin doang, gak usah mikirin minyak yang nyiprat-nyiprat, gak usah mikirin beli minyak dan lain-lain. Ini sih udah cukup banget. Ya itu dia geng, kurang lebihnya semua update dan keluhan aku, juga apa yang aku suka, dan dia yang jelas masih berfungsi dengan baik. Cuma disayangkan banget itu adalah filternya yang terkelupas, jadi bikin bahaya kalau sampai nempel ke makanan kalian terus makan gitu kan. Apalagi kalau kalian manggangnya tuh ayam kayak spicy wings gitu-gitu kan, itu udah pasti lengket gitu. Memungkinkan si serpihan atau lapisan si filternya nempel di ayam kalian.
Oke guys, jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar produk-produk yang udah pernah aku review, kalian bisa komen aja di bawah, atau bisa juga follow aku di IG, kalian bisa DM aku di sana. Di sana aku ada banyak bikin konten-konten short video juga. Siapa tahu kalian mau bantu support aku di sana juga. Thank you banyak yang udah nonton sampai detik terakhir. Thank you banyak yang udah nggak skip videonya. Thank you juga yang udah like, share, and subscribe. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang banyak. Siapa tahu mereka terbantu dengan video ini. So, thank you yang udah nonton, guys. See you in the next video. Bye bye.